perlu dipertanyakan, memang bisnis ini menguntungkan gitu loh. Menguntungkan dong, kalau Menguntungkan. nggak berjalan. Jadi ini memang rasanya berbeda. Kalau boleh tahu dapat resep dari mana? Jadi intinya memang produk ini sudah sampai di beberapa kota-kota besar. Iya. Sampai kota apa aja Mbak? Terakhir ke Batam. Wow, sampai Batam. Iya, Salad 10 jam buah gitu. aman. 10 jam 10 jam perjalanan perjalanan. aman. Halo Gen Z, apa kabar? Nah, hari ini kayaknya cocok sih kalau misalkan aku ngajakin ngobrol Gen Z, ngobrolin seputar UMKM. Kenapa? Karena tren Gen Z tuh sukanya yang healthy food, ya kan? Tinggal lahap. Hari ini sudah ada pelaku UMKM healthy food. Nah, ini sudah ada terpampang juga produknya, ya kan, salad buah. Kira-kira kenapa salad buah bisa-bisanya sampai diundang ke sini? Ada apa nih yang menarik? Oke? Tetap di Etalase UMKM. Oke, smart people, hari ini aku sudah bersama dengan seseorang yang sudah aku anggap sebagai teman sendiri, ya kan? karena ini juga sempat menjadi langganan ya Mbak. Iya, ya? betul. Nah, kalau tadi di awal, kenapa sampai salad buah kok bisa-bisanya diundang di sini ngobrol-ngobrol? Kita akan cari tahu. Tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu. Di sini ngajak kenalan dulu ya kan, biar kata pepatah tuh nggak kenal nggak sayang. Betul. Tapi kalau di sini nggak kenal nggak order. Iya. Ya boleh nih Mbak dikenalin siapa? Assalamualaikum, nama saya Dilivia. Saya owner dari Salad Buah Kirana Kebumen. Oke, ownernya Salad Buah Kirana Kebumen. Kebumen, Namanya betul. Mbak Delivia. Betul. Panggilnya Deliv Boleh? Via? Boleh, sesuka hati deh. Oke, kalau delivery order gimana? Oh, itu buat pesanan aja ya. Oke, siap. Nah, jadi memang dulu cerita-ceritanya nih sebelum kita ngobrol ya Mbak, mungkin Gen Z di luar sana yang suka healthy food ini sih aku cukup merekomendasikan karena aku sudah mencobanya sendiri, sudah sempat testimoni sendiri. Ini saya nggak di endorse ya, nggak di endorse, pelanggan lama betul. Makanya kenapa nih Mbak saya malah manggilnya sukanya Mbak Kirana soalnya brandnya gitu. Brandnya ya, nggak apa-apa lah. Datang ke sini biar bisa sharing ada apa sih dengan saladnya kok bisa sampai disukai banyak banget orang. Tapi sebelum itu aku juga pengen tahu nih Mbak, penasaran apakah memang backgroundnya ya kan, backgroundnya itu memang seorang chef, seorang di chef banget gitu atau memang ya pokoknya yang suka banget sama healthy food atau gimana gitu ya? nih kok bisa sampai memunculkan salad buah yang khas banget gitu? Background sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Apa sebelumnya backgroundnya? Saya lulusan dari sekolah pelayaran di salah satu universitas di Semarang. Terus sampai nikah juga, sebelum punya anak juga kerjanya di perusahaan pelayaran. Oke. Di salah satu pelabuhan ya di Indonesia. Akhirnya bener-bener. nikah, punya anak, kecantol deh. Kecantol deh di ini usaha ya. ini gitu ya. Oke. Kalau pelayaran nyantolnya ke ikan, oke lah. Iya. Masih lah ya, pelayaran nyambung ke ikan. Tapi ini nih pelayaran nyambungnya ke kuliner. buah-buahan. Iya. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi awal Mbak Kirana? Berarti kan mulai bisnis ini nih sebelum sesudah menjadi istri ya? Sesudah menjadi istri. Nah, sudah punya waktu anak. itu sudah punya anak. Nah, apa nih yang memotivasi Mbak akhirnya kayaknya aku mau coba terjun di healthy food aja deh, itu kenapa? Awalnya ya karena punya passion ya, ketertarikan gitu. Karena awalnya dari anak. Anak itu hampir setiap kali saya ajak ke salah satu outlet buah, selalu nyomot salad. Mindset pertama pasti orang buat salad itu mudah. Nah, gitu, itu dia. Kan, ya kan? Bener. Mudah, bahan utamanya gampang dicari, produksinya gampang. Ternyata setelah menjalani tak semudah itu. Tak semudah itu. Iya, Emangnya apa nih Mbak? Kok gak mudah? Tapi emang kelihatannya mudah sih. Kelihatannya ya. Kelihatannya. Apa sebenarnya yang membuat kok Mbak bisa bilang itu nggak mudah gitu? Iya, jadi bahan utama salad itu kan dressing ya. Gimana kita menciptakan, mematenkan dressing yang bisa diterima di semua kalangan gitu kan ya, dari anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan
Bahkan yang paling utama itu menurut saya dressing itu harus bisa diterima sama orang yang punya penyakit GERD. Nah, Itu kan dia. tantangan kan, Bener, gimana bener. caranya gitu kan, menciptakan komposisi yang memang bisa diterima sama semua kalangan. Iya, gitu. dan jangan salah juga nih smart people dan juga Gen Z ya. Sebenarnya untuk makan salad buah ini beberapa di luar sana yang penderita GERD itu memang nggak cocok. Nggak cocok, Nggak betul. cocok. Termasuk aku sendiri juga punya riwayat Iya. GERD dulu ya, punya riwayat GERD. Tapi untuk mengkonsumsi ini sebenarnya nggak ngaruh juga gitu ya. Iya, Atau mungkin Mbak memang ada juga nih customer yang dia ini penderita GERD terus menyatakan bahwa dirinya aman makan salad buahnya Mbak. Ada? punya gitu. Awalnya beliau waktu pertama kali order sudah bilang dulu ya, Mbak, saya itu penderita GERD gitu. Kalau saya cocok sama saladnya Mbak, saya langganan. Kalau nanti sampai di rumah kita coba kok nggak cocok, ya mohon maaf ya Mbak. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini jadi pelanggan sudah bertahun-tahun. Aman. Aman ya. Aman, Itu alhamdulillah. dari ini mulai ada dari tahun berapa? 2019. 2019 ya. Waktu itu aku awal-awal order juga tahun 2019 Iya, akhir ya. Akhir Iya. ya, benar sekitar ya kayaknya bulan November Desember Iya, deh. Saya betul. masih ingat soalnya. Nah, sebenarnya yang membuat orang GERD itu agak rentan ya makan-makan salad buah itu apa sih, Mbak? Selain dari buah juga dari dressingnya ya. Karena kadang kita pakai yogurt gitu kan ya. Itu kan bener. kandungan asamnya kan udah tinggi, Cukup tinggi. cukup tinggi gitu. Terus kita juga harus pintar-pintar milih buah gitu. Berarti itu milih buah juga termasuk salah satu kesulitan di dalam ini ya, Iya dalam dong. mulai Nggak instan. buka. Bener. Perlu Jadi belajar. ada triknya ya? Ada triknya. triknya. Nah, triknya tuh apa, Mbak? Jadi kalau di Kirana triknya, kalau pengen salad itu awet gitu, kita harus pintar-pintar memilih buah yang kandungan airnya itu sedikit. Gitu. Jadi kan sempat ada yang viral tuh semangka melon. Iya, bener. Kirana nggak pakai gitu. Malah nggak pakai Nggak ya? pakai semangka. Tapi kalau melon pakai. Masih. Cuma kan kita juga harus belajar grade buah gitu ya, jenis-jenis buah gitu. Nggak asal aja gitu. Oke. Adanya buah musiman kita pakai Pakai gitu. ya kan, Nggak, bener. nggak. Apalagi biasanya kalau musiman kan harga buah lumayan Lumayan turun. turun, Jadinya kan murah. mumpung ada nih, mumpung turun, betul. ya udah dimanfaatkan. Di Kirana nggak? Kirana nggak pernah pakai buah musiman. Jadi Oke. memang saya patenkan dari 4 tahun lalu jenis buahnya seperti itu. Oke, biasanya pakai buahnya apa aja? Jadi kita ada dua klasifikasi, ada yang reguler, ada yang premium. Kalau untuk yang reguler saya pakainya apel Fuji, terus ada pirnya pun kan ada banyak jenisnya ya. Saya pakai yang mengandung sedikit air tapi crunchy. Saya pakai pir Century yang harganya memang lebih up daripada pir yang lain ya. Terus anggur, kalau anggur kondisional ya, kadang anggur, kadang jeruk santang kayak gitu, tergantung memang yang musimnya itu mana gitu. Terus jelly pasti, terus melon, kita juga harus pakai melon madu gitu. Itu yang reguler. Reguler. Untuk premium ada tambahan jenis buah. Biasa saya tambah ada strawberry, ada kiwi gitu, atau kelengkeng atau jeruk santang gitu. Oke. Itu nggak ikut musim. Sudah 4 tahun konsisten gitu. Benar. 4 tahun konsisten di bidang salad buah itu termasuk cukup apa ya, hal yang apa ya, perlu dipertanyakan. Memang bisnis ini menguntungkan gitu loh. Menguntungkan dong. Kalau enggak ya nggak berjalan. Kalau nggak berjalan Iya, tuh. benar. Tapi kan harga buah ini memang fluktuatif ya, Mbak, Fluktuatif. naik turun banget tuh. Apakah pernah juga ketika mungkin buahnya naik, harga salad buahnya Mbak dinaikkan gitu? Oh enggak. Oh enggak. Kita kan sudah punya rumus. Oh, oke. Margin cost-nya, Benar-benar. Dan termasuk resepnya pun nggak dirubah sama sekali ya. Sama sekali. Jadi memang Sudah kita patenkan. oke, sudah dipatenkan. Nah, Iya. ternyata nih smart people dan Gen Z tuh nggak perlu khawatir juga. Selain dari produknya yang memang tadi disebutkan itu dia berkualitas banget loh. Mulai dari buahnya aja udah dipilih Iya, ya kan, dipilih dipilih satu bener. persatu. Nggak bisa sembarangan. Kalau mungkin kita nyari di luar salad buah Banyak banyak Mungkin banget, dengan serius. harga yang lebih murah juga Bener, banyak. dengan harga yang gitu lebih ya. murah lebih banyak. Tapi lagi-lagi ketika memang mau yang betul-betul healthy Betul. food gitu ya, itu memang harus dicek lagi dari bahan-bahannya Betul. gitu. Dan jujur sih Mbak, aku pengen cerita juga ya. Ketika dulu waktu aku kan sempat di Jogja tuh, Iya. tahun 2019 sempat nyicipin Beberapa beberapa salad, termasuk salad sayurnya ya. Iya. Itu juga
Endul gitu ya. Terus di tahun 2020 akhir tuh saya ke Jogja. Nah, saya ke Jogja itu sempat nyari beberapa karena suka salad tuh, keliling-keliling. Tapi emang nggak ada yang sehas punya Mbak sih. Memang betul itu. Memang. Jadi ini memang rasanya berbeda. Kalau boleh tahu dapat resep dari mana? Trial sendiri. Oh ya? Iya. Berapa kali trial and error sampai akhirnya menemukan cita rasa sendiri? Nggak kehitung ya, berbulan-bulan gitu sampai akhirnya kita patenkan ini gitu. Jadi resep rumahan ibaratnya, resep industrinya kita kayak gitu. Kenapa memutuskan untuk mematenkan? Biar ke depan nggak berubah, tetap konsisten rasanya, kualitasnya gitu ya. Kita berusaha nggak ngubah bahan utama dari awal buka gitu, dressingnya juga kita ubah gitu. Oke, ini perlu dicatat ya smart people, kalau misalkan kalian bikin usaha terutama yang di bidang kuliner ya, itu harus resepnya dipatenkan ya kan, biar nanti kedepannya nggak berubah-berubah rasanya. Iya, harus istiqomah juga ya. Biar punya ciri khas yang dikangenin kan gitu. Iya benar, sampai aku juga sering WA Mbak ya. Iya, Mbak, aku pengen nyicipi gitu. Bisa nggak sih dikirim ke Jogja? Iya gitu. Bener. Ini ngomongin soal ini ya, dikirim ke luar kota. Pernah nggak dapet orderan keluar kota juga? Kalau orderan keluar kota belum bisa ya dari Kebumen, kecuali mereka bawa untuk dibawa ke luar kota, itu sudah beberapa kali. Sering sih keluar kota gitu, tapi memang dibawa dari Kebumen ya. Kalau untuk paket di Kebumen belum ada kan. Oke, jadi intinya memang produk ini sudah sampai di beberapa kota-kota besar. Sampai kota apa aja Mbak? Jakarta, pernah, Gresik, Surabaya, Jogja sering ya, terus Cirebon, terus terakhir ke Batam. Wow, sampai Batam. Iya, 10 jam gitu aman. 10 jam perjalanan aman. Dari jam kita buat sampai di tempat tujuan, 10 jam. Dan itu tidak langsung dikonsumsi. Oke. Itu dikonsumsi hari berikutnya. Masih aman. Masih aman so far. Ini berarti betul-betul kualitasnya terjaga. Ini ya kalau misalkan salad buah yang biasa-biasa aja, serius. Jadi kalau misalkan kita baru beli tuh, nggak segera dimakan, itu udah basi ya? Basi, bener. Udah basi, betul. Dan rasanya udah berubah. Apalagi kalau sampai ada buah naganya. Betul. Tuh. Kalau di Kirana sama sekali nggak ada buah naga ya? Dari awal belum pernah pakai buah naga. Kenapa nggak pakai buah naga? Ya sedikit tips ya, kalau buah naga itu bisa ngubah dressing sama daya tahan dari salad gitu. Makanya kita sama sekali belum pernah pakai buah naga gitu. Pantesan kalau yang salad buah pakai buah naga tuh dia cuman sebentar. Ya kalau misalkan hitungan jam udah basi. Iya bener, kayak udah meleleh aja udah basi tuh. Jadi kayak betul-betul terjaga. Nah salad buah tuh ada jelinya. Ada. Ya kan, jelly itu ngaruh nggak sih ke dressing juga? Enggak ya? Enggak. Tergantung. Kalau jelly di Kirana itu kita pakai resep sendiri. Jadi nggak ikut komposisi yang ada di kemasan. Gitu. Kita otak-atik sendiri lagi. Inovasi gitu. sekali lagi gitu ya, soal semua rasa. Jelly-nya juga gimana biar bisa awet. Oke, yang penting sampai pelanggan. Tapi pernah nggak sih kayak mendapatkan customer yang pesan sesuai dengan kemauannya sendiri, Mbak aku mau salad buah isinya mau yang kayak gini. Ada? Boleh itu diperkenankan sama Mbak? Harga juga mengikuti. Harga juga. Beliaunya mau mengikuti harga kita ya kita buatkan gitu. Kadang pasti ada yang request, Mbak susunya ditambahin dong, pasti kayak gitu ya. Dressingnya ditambah, kejunya ditambah, terus Mbak boleh nggak saya carikan alpukat, kadang kayak gitu kan. Bener-bener. Boleh. Berarti custom dilayani ya? Custom dilayani. Oke, ini dari soal inovasi rasa ya, dari jelinya bikin resep sendiri. Terus komposisi salad buahnya bikin resep sendiri. Dan ada inovasi-inovasi lain loh, ya kan? Dulu waktu ini awal-awal nggak ada jelly ini. Terus juga sekarang nih, kita kalau ulang tahun, kalau peringatan hari ayah, bosen banget yang namanya cake, ya kan? Yang namanya cake tuh bosen banget. Tapi di Kirana itu bisa pakai salad buah ya? Bisa. Itu inspirasinya seperti apa? Nanti kita munculin gambarnya di sini ya. Nanti kita munculin gambarnya di sini. Dari trial sendiri, kita scrolling gitu kan. Zaman sekarang media sosial kan
banyak banget. Kita carilah yang hal-hal yang positif menginspirasi gitu, terus kita coba gitu. Jadi kalau main media sosial tuh jangan cuma yang gosip-gosip dong gitu. Perbandingin pencapaian orang gitu ya. Boleh melirik pencapaian orang tapi jadi motivasi gitu kan. Gimana caranya kita bisa seperti beliaunya gitu. Minimalisir yang nggak perlu lah. Bener. Iya. Nah, karena ini healthy food ya, ngomongin makanan sehat, artinya dia itu harus higienis. Boleh tahu nggak sih kehigienisan dari makanan atau mungkin inovasi-inovasi produk lain yang Mbak bikin? Jadi semua peralatan di Kirana diproduksi itu, kalau khusus untuk khusus produksi, tidak bercampur dengan rumah tangga ya, karena kita kan masih home industry gitu. Semua dari showcase sampai sudah sendiri. Kalau mau ada yang datang ke dapur boleh, saya perbolehkan. Jadi kalau misalkan penasaran, barangkali seberapa kan ada gitu seberapa kan? higienis sih, ngomong higienis mulu, betul. seberapa healthy food sih, boleh disamperin ke dapurnya juga ya. Pernah ada. Pernah ada. Nah, waktu itu apa nih komentar beliau yang mengunjungi dapur Kirananya? Keep silent sih. Tapi terus order ya, tandanya kan berarti diterima. Gitu. Bener. Karena memang untuk healthy food harus bener hati-hati sih, selektif. Karena kan zaman sekarang ya, untuk orang ngeklaim ini healthy food itu gampang banget. Jadi ya kalau memang mau ngecek sendiri ke tempat bisa. Terus ini ya Mbak, layanannya itu berarti COD kah atau gimana sistemnya kalau misal mau order? Mau order itu kita masih made by order ya, jadi nggak ready di outlet, belum ada outlet gitu. Kita made by order, jadi bisa WA untuk list gitu. Nanti COD Bumkot bisa dengan minimal order 25.000, baru bisa kita layani free di sekitaran Bumkot. Kemudian kalau di luar Bumkot biasa kita pakai kurir. Kalau untuk Kebumen sendiri udah tersedia GoFood kayak gitu-gitu? Belum. Belum. Saat ini belum. Masih WhatsApp aja. Betul. Nah, sejauh ini berarti gimana nih Mbak untuk memasarkan produknya Mbak? Karena juga bertahan 4 tahun itu cukup lama loh. Itu gimana nih strategi pemasarannya? Itu dengan kita konsisten menjaga rasa kan. Lewat media sosial pasti. Dan kebanyakan hampir 50% itu customer datang itu karena dari mulut ke mulut. Masih berpengaruh banget. The power of mulut ke mulut itu berpengaruh. Bener. Jadi bayangin loh, 50% dari mulut ke mulut, artinya memang langsung review dari pelakunya. Nggak perlu kita yang promosi gitu ya. Bener, artinya yang berbicara, yang menunjukkan ini sudah karyanya, sudah produknya sendiri, bukan lagi Mbak sendiri ya kayak ini loh aku jualan salad, ini loh aku ini gitu, tapi produknya yang berbicara sendiri. Alhamdulillah sampai hari ini masih dari mulut ke mulut gitu. Nah, untuk salad buahnya Mbak ini bisa dikonsumsi semua umur gitu ya, karena kan mungkin dari dosis-dosisnya setiap umur kan kadang beda-beda tuh. Tapi ketika yang diproduksi Mbak ini memang buat semua umur juga atau gimana? Semua umur, dari anak di atas 1 tahun ya. Oh ya? Iya. Saya punya customer yang memang dari kecil, bahkan ponakan dari usia 2 tahun sampai hari ini masih konsumsi. Aman ya. Aduh, apa lagi sih yang meragukan, memang aman banget gitu. Nah, boleh tahu nggak sih kayak tipsnya gitu ya, tipsnya untuk membuat salad buah ini agar satu kayak aman buat dikonsumsi semua usia, terus juga memang layak gitu, awet, itu tipsnya apa Mbak? Tipsnya itu yang pertama kita harus selektif milih bahan utama ya, khususnya untuk dressing gitu ya. Komposisinya harus dipatenkan gitu kan. Terus yang kedua juga selektif milih jenis buah-buahan gitu. Kalau kita nggak selektif, asal buah musiman kan belum tentu semua orang gitu bisa konsumsi gitu ya. Kalau insya Allah kalau buah yang ada di Kirana memang sudah semua usia boleh konsumsi kan gitu. Jadi kalau buah musiman kadang-kadang itu yang membuat usaha salad buah ini gonjang-ganjing nggak sih? Iya betul. Aduh, sekarang tuh lagi musim mangga. Ada pakai mangga, kalau nggak ada nggak pakai gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa ini
bisa dikonsumsi semua orang. Tapi bonus demografi saat ini ya itu kan 60%-nya ya generasinya Rina ya, generasinya betul. Rina tuh. Itu targetnya ya kira-kira mau berapa persen nih target pasarnya buat Kirana ke depan? Hampir 50% ya target Target ya, boleh kan ya? boleh, 100% juga boleh. Juga boleh, minimal 50% gitu. Nah, untuk mencapai rencana target itu tuh kira-kira yang mau dilakukan oleh Mbak tuh apa nih? Tetap konsisten memasarkan gitu ya. Jangan sampai kita merubah yang sudah produk yang sudah ada gitu. Karena kalau kita merubah sesuatu produk yang sudah ada tapi kita tidak berkembang, tidak mau mengikuti zaman, ya sudah. Iya, siap-siap aja, Kesenggol. Gitu, kesenggol sama pendatang baru kan. Wah, gitu. bener. Nah, ngomongin pendatang baru, salad buah banyak gak sih saingannya di Kebumen? Banyak banget sampai hari ini. Sampai Bahkan hari dengan harga yang lebih murah, banyak banget. Oke. Tapi ya nggak gentar ya. Bener sih, usaha kalau nggak ada saingannya nggak mungkin. Iya. Banyak yang lebih murah, banyak. Gitu. Nah, kalau sejauh ini nih, tadi kan mentarget 50% ya generasinya Rina ke depan. Iya, betul. Sejauh ini yang menjadi customer loyalnya Mbak tuh usia berapa tuh sekitar? Usia anak sekolah SMA ya mungkin sekitar 17 tahun sampai 50 tahun banyak. Gitu. Dan itu didominasi oleh usia berapa? Didominasi usia antara 30 sampai 40 tahun. Oh, oke. Justru masih usia-usia segitu ya. Iya. Benar. Jadi nanti ke depan memang harus dispesifikasikan lagi nih, benar-benar. Nah, kalau tantangan dari usaha salad buah sendiri apa sih, Mbak? Tantangannya itu harga buah bahan utama ya yang fluktuatif gitu ya. Kita harus siap gitu. Jangan yang latah terus kaget, aduh kayak gitu kan. Tantangannya di situ. Terus yang kedua, tantangannya terbesar di Kebumen jelas pesaing itu ya dengan harga yang lebih murah gitu kan. Termasuk tantangan berat juga. Gitu. Oke, jadi memang tantangan utamanya ada di harga buah ya. Harga buah yang sangat fluktuatif. Betul. Tapi ini Mbak, jujur ya kalau misalkan secara orang awam kalau misalkan ngelihat salad buah, usaha salad buah tuh kayaknya ngira-ngiranya ini adalah usaha yang gak ada resikonya sih. Buah ada di pasaran, Betul. bahan bakunya ada di pasaran, Iya. terus pemasarannya juga nggak susah-susah amat gitu ya. Orang awam bakal berkata bahwa ini bisnis yang gak ada resiko terlalu berat. Apakah betul Mbak sebagai pelaku usaha yang sudah 4 tahun? Nah, Enggak kalau dong. enggak, resikonya apa Mbak yang udah pernah Mbak alami? Resikonya gitu. Misalkan ya itu tadi kalau dressing kita tidak diterima di customer gitu kan ya kan juga namanya healthy food kan harus bisa diterima gitu kan. Kalau sampai dressingnya nggak diterima kayak gitu, gimana caranya dong kita mematenkan itu kan kayak gitu. Pernah ada yang sampai nggak cocok atau mungkin nggak nerima dressing salad buah Kirana? Alhamdulillah sampai sekarang masih semua nerima. Wow, 4 tahun. Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Itu dibuktikan dengan apa Mbak bisa bilang belum ada? Alhamdulillah belum ada yang komplain tentang dressing terus bikin GERD naik kayak gitu ya, terus bikin mual, bikin enak. Alhamdulillah belum sampai hari ini. Sampai hari ini reviewnya selalu bagus. Selalu positif, alhamdulillah. Dan tadi by the way ya, ini sempat bilang kalau nggak pernah minta direviewin. Belum pernah. 4 tahun loh. Iya. Otomatis ya kalau kita usaha tolong ya direview, tapi sama sekali nggak pernah nggak pernah minta review ya. Belum pernah. Iya. Mereka udah otomatis. Iya. Prinsip ya. Prinsip gitu. Otomatis kalau mereka suka, menurut saya mereka akan kembali ke kita. Gitu. Mereka akan kembali pasti mencari produk kita gitu. Kembali order gitu kan. Dan biasanya tanpa diminta untuk review, mereka akan mereview sendiri gitu. Paling mentok setelah order saya ucapkan terima kasih kan kayak gitu kan. Terima kasih Mbak sudah order gitu. Berarti banyak yang memang repeat order gitu ya, jadi customer loyal gitu ya. Pernah nggak ada pengalaman orang ini yang tadinya nggak suka sama buah ketika mencicipi salad jadi suka? Ada dong. Ada. Itu gimana ceritanya? Jadi pertama beliaunya bilang dulu, Mbak saya tuh nggak suka salad, tapi saya pengen coba gitu. Silahkan dicoba aja dulu, tak bilang kayak gitu. Nanti boleh deh
kasih review atau baru saya tawarkan boleh deh kasih review, kalau nggak doyan nggak apa-apa, jangan dilanjutkan jadi pelanggan dong kayak gitu. Ternyata sampai hari ini jadi pelanggan, kecantol tuh. Jadi penasaran sama orang yang gak suka buah tiba-tiba suka gitu. Namanya orang udah gak suka kan dia kekeh ya, kekeh nggak mau, udahlah nggak mau apaan gitu. Ternyata dia jadi suka gitu. Nah, penasaran itu, berawal dari penasaran. Benar penasaran. Oke, ini masih sekitar salad buah ya. Nah, selain salad buah ya, di produknya Mbak, inovasinya turunannya tuh ada apa aja Mbak? Sekarang tuh ada Korean strawberry milk. Jadi susu stroberi gitu ya. Dan insya Allah itu aman untuk anak di atas 1 tahun, soalnya base bahannya itu juga kita produksi sendiri, gitu. homemade ya, jadi bisa terkontrol gitu. Udah pernah mungkin cek kandungan gizinya gitu? Belum. Mungkin nanti ke depan akan diperkuat dengan cek kandungan gizi ya, gitu ya. Karena memang ini aman buat anak-anak, kira-kira takaran gizinya harus berapa gitu ya. Mudah-mudahan. Selain ini ada apa lagi Mbak? Ada puding juga. Terus gitu. Ada banyak ya, ada snack. Ada snack, benar. Merambah ke snack, merambah ke nasi bo, ketumpang gitu. Juga. Bisa dicek di Instagram nanti. Apa nih Instagramnya? Bisa dicek di Instagram saladbuahkirana.kebumen. Oke, saladbuahkirana.kebumen, nanti kita cantumkan juga di deskripsinya ya. Tapi betul sih yang bikin aku lebih interest banget sama Kirana tuh adalah inovasinya yang sebagai pengganti cake itu loh. Khusus kayak buat orang-orang seperti aku yang gak suka makanan terlalu manis, terus juga nggak suka cake yang cake ulang tahun kan kayak gitu banget ya. Nah, ini bisa diganti sama sama salad buah. Nah, nanti kalau penasaran bentukannya tuh kayak apa, cek di Instagram tuh ada banyak banget ya Mbak ya, banyak referensinya. Nah, ini karena ada wadahnya ya, ini tuh ini apa nih maksudnya? Apakah memang kalau beli di Kirana itu ditempatin wadah kayak gini atau gimana? Enggak, jadi ini khusus. Jadi mereka-mereka yang request untuk hampers mungkin dari luar kota atau mungkin untuk kerekanan gitu ya, bisa di Kirana juga ada wadahnya. Boleh request mau dari bambu boleh, dari tas biasa boleh. Ada pilihannya, nggak cuma satu. Gitu. Jadi memang banyak banget ya. Ini bikinnya di Kebumen. Iya, ini sama custom. pelaku Kebumen juga? Iya, pelaku UMKM Kebumen. Oke, jadi saling support, saling mendukung antara pengusaha satu sama pengusaha lain, sama-sama UMKM, benar-benar. Sama-sama di UMKM Kebumen. Nah, kira-kira ya Mbak, apa nih yang selain ini ya, selain untuk menjaga konsistensi resep, yang mau Mbak lakukan untuk mempertahankan produk Mbak di tengah ya persaingan sekarang, itu apa? Inovasi dong. Kita harus mau berkembang gitu ya, jangan stuck di situ aja gitu. Dari salad bisa kita kembangkan apa sih? Ya jangan kemasan ini aja dong kita buat. Misalkan kayak tadi ya, untuk berbagai acara bisa gitu. Jangan hanya berpaku di satu produk satu titik. Iya, kita harus mau berkembang, harus mau berinovasi ke depan gitu. Kayak sekarang dari salad saya merambah ke minuman gitu ya. Betul. Dari minuman saya sekarang mulai merambah ke puding kayak gitu. Dan base-nya tuh masih sama ya? Base-nya masih susu. Betul. Itu dapat inspirasi dari mana sih Mbak? Dari media sosial aja sih. Ini contoh yang bagus sih. Betul. Memanfaatkan media sosial. Semua saya pelajari secara otodidak gitu. Belum diberi kesempatan buat ikut pelatihan gitu ya, karena masih ada 2 anak kecil gitu kan. Jadi dari situ, ya kalau lagi santai gitu kan ya, mungkin kalau kita kan pasti kalau mau tidur pegang HP kan. Betul kan? Scrollnya tuh yang bermanfaat lah gitu. Pernah nggak kayak ngalamin kejadian-kejadian yang nggak ngenakin ketika menjadi pelaku usaha salad ini? Pernah dong. Apa tuh, boleh diceritain? PHP. Rata-rata orderan di PHP ini ya. PHP pembeli. Yang kedua ada yang sampai maki-maki karena harus share resep, tapi saya nggak mau gitu kan ya, karena menurut saya setiap orang punya hak, setiap pelaku usaha itu punya hak untuk merahasiakan resepnya masing-masing. Kan gitu kan ya. Sepakat gitu. sih. Kan gitu. Jadi saya bukan food vlogger ya. Bukan content creator yang harus membagi resep gitu. Usahain memang resep dressing ini memang saya patenkan biar ke depan bisa untuk anak saya nanti kan bisa diturunkan gitu, insya Allah. Jadi saya konsisten menjaga
resep ini dari kemarin, sekarang, ke depan, insya Allah. Oke, jadi memang rencananya ini akan menjadi resep turun temurun generasi ke generasi. Iya, sudah saya persiapkan dari sekarang. Ya, dan Mbak ini adalah generasi pertamanya ya, karena mungkin belum diajarkan sama orang tuanya Mbak. Sama sekali nggak ada sekali. background. Sama sekali nggak ada background Nggak ya? ada. Memang otodidak ya, otodidak. Dan waktu pertama kali nemuin passion, kayaknya aku suka bikin-bikin, itu tuh kapan Mbak? Dari 4 tahun lalu itu. Jadi 4 tahun lalu itu, waktu udah menikah ya? Sudah menikah, sudah punya anak 1 gitu. Oke, tiba-tiba nemu passion baru. Passion baru gitu ya. Tiba-tiba coba bikin-bikin karena memang anak yang suka ya. Iya, anak yang suka beli. Pernah ini gak sih kayak pernah ada ekspektasi bakalan menjadi bisnis yang besar gitu loh, dari hanya membikinkan buat anak, tiba-tiba bertahan 4 tahun. Pernah ada ekspektasi ke situ nggak? Nggak, sama sekali. Nggak terbayangkan ya. Sampai di hari ini gitu. Oke, ada ini nggak sih kayak garansi produk kalau buat di Kirana gitu? Ada, pasti. Apa tuh garansinya? Jadi misalkan produk itu diterima dalam kondisi yang kurang baik gitu ya, bisa komplain ke kita untuk kita ganti gitu. Sempat tadi kita juga cerita ya. Nah, waktu pas kita lagi di belakang layar, betul, ngobrol sama-sama cerita bahwa ada yang order itu buat kasih surprise dengan tulisan apa? Selamat Hari Ayah. Tadi sore loh kejadiannya di depan rumah. Boleh diceritain tuh Mbak gimana? Jadi tadi sore tuh ada customer yang pesan hamper salad itu ya, bertuliskan Selamat Hari Ayah. Terus tiba-tiba jatuh plek gitu. Rencananya memang mau saya gantikan. Dan ini bukan kejadian yang pertama seperti ini Mbak Rina. Sebelumnya ada customer jauh gitu. Kesalahan bukan dari pihak kami, bukan juga dari pihak beliau, tapi dari kurir yang antar gitu. Itu kan riskan ya. Betul. Diterima di kejutan ulang tahun, diterima dalam kondisi yang rusak total. Itu sih benar-benar terkejut sih. Iya. Memang bukan kesalahan dari kami ataupun dari beliaunya yang pesan, dari pihak kurir. Next day saya ganti. Itu garansi. Tuh, jadi ternyata ada garansi produknya loh. Gitu. Kan, bukan kan cuman ketidaksengajaan betul. gitu kan, bukan hal yang disengaja gitu. Jadi jangan khawatir nih, jangan khawatir. Sudah dijamin healthy-nya ya kan. Ada garansinya lagi. Memang benar-benar kita gantikan di next day. Oke, jadi kalau misalkan order nih, kira-kira bisa satuan, bisa kayak paketan atau gimana? Bisa satuan, bisa model. Mungkin seperti ini kadang orang hamper, Mbak, coba dong budget sekian kayak gitu. Boleh. Snack pun seperti itu. Tidak saya patok dengan harga berapa. Kalau misalnya kayak produk turunan ini snack ya, pasti saya tanya mau budget yang berapa biar saya bantu untuk memilih gitu. Ini dia sih yang biasanya dicari sama pelanggan. Kadang kan kita udah nanya dulu harganya segitu, nggak jadilah gitu. Tapi kalau yang di sini pelayanannya adalah mau punya budget berapa, nanti kita biar adakan. saya bantu. Nah itu menarik sih, bener. Itu kalau ini kan apa ya, sesuatu yang memang makanan, tadi kita belum sempat bahas daya tahannya tuh berapa jam. Boleh. Daya tahan dari salad buah ini di suhu ruang bisa 8 sampai 10 jam. Suhu ruang Sudah terbukti. Ya lumayan. Dari pagi sampai sore ya. 8 sampai 10 jam. Kemudian untuk di showcase atau di fresh room itu 4 sampai 5 hari. Gitu. Awet banget ya. Tidak disarankan untuk disimpan di freezer. Kenapa? Ya? Karena kalau di freezer bisa, menurut kami itu bisa ngubah tekstur dari buah. Kan? Iya, gitu. bener. Cukup di showcase atau di fresh room yang suhunya stabil, insya Allah 4-5 hari masih aman konsumsi. Masih aman. Tapi kayaknya kalau udah nyicipin salad Kirana, saya punya pengalaman sampai hari ini. Saya punya satu pelanggan yang pesan hari ini diambil 3 hari ke depan. Oh iya? Iya. Masih oke? Masih oke, karena memang sengaja. Jadi menurut dia salad Kirana itu enak dikonsumsi beberapa hari ke depan. Jadi pesannya hari ini saya buatkan, diambilnya bisa 3-4 hari ke depan. Wow. Boleh sih nanti kita coba ya. Nanti kita coba buktikan sendiri. Nah, nih ya Mbak, kita kan lagi bikin konten hari ini ya. Mungkin usaha Mbak udah jalan 4 tahun ketika bikin konten ini. Next, ketika 5 tahun yang akan datang ya, kira-kira apa sih yang pengen Mbak katakan untuk diri Mbak di 5 tahun yang akan datang kalau nonton video ini? Harapannya ke depan bisa punya outlet ya, pasti gitu ya.
Amin, mudah-mudahan ke depan bisa punya outlet gitu ya. Terus bisa bermanfaat, semakin bermanfaat buat banyak orang. Terus yang ketiga, cita-cita itu pengen membuka lapangan kerja gitu buat banyak kita orang. aminkan bareng. Mungkin kalau hari ini masih sedikit ya, saya memberdayakan beberapa wanita untuk dijadikan kurir gitu. Mereka sebagian itu, kurir saya itu bukan memang grab send gitu, bukan. Kurir saya itu ada ya saudara gitu ya, kakak gitu, adik yang masih di rumah gitu. Saya minta bantu untuk kurir nganter. Kemudian ada ibu rumah tangga gitu yang mencari tambahan gitu. Nah, ini sebenarnya seru sih kalau ngomongin healthy food, tapi karena kita udah di ujung acara ya, mungkin Mbak bisa sampaikan ke Gen Z, ke teman-teman yang nonton, atau mungkin ke semua orang yang memang pecinta healthy food, kira-kira apa sih pesennya Mbak, tipsnya buat mereka yang memang pecinta atau sedang mencari healthy food? Silahkan. Buat teman-teman yang cari healthy food, pintar-pintar memilih dan memilah gitu ya. Value-nya mungkin harga itu bisa lebih rendah daripada yang healthy food yang lain, tapi tolong pintar-pintar memilih value, kualitas dan kuantitas yang disajikan gitu ya. Oke, thank you banget. Sama-sama, Mbak. Jadi kalau udah mau healthy food tuh jangan tanggung-tanggung, gitu ya. Jangan hanya karena harganya miring, beli deh. Ternyata setelah itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang menjamin kehealthy-nya ya. Betul. Oke, thank you banget Mbak. Aku Sama-sama. seru banget sih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang memang pecinta healthy food, yang suka salad buah, atau mungkin nanti teman-teman di luar sana ada yang terinspirasi pengen bikin salad buah. Tadi udah dikasih tips dan triknya ya kan, untuk gimana biar salad buahnya awet ya kan, tahan lama sampai luar kota juga. Itu bisa dicoba. Jadi kita nanti next mungkin bisa ngobrolin inovasi-inovasi yang lain ya. Thank you banget Mbak. Thank you banget juga, dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat semua pihak yang udah support kita. Ada Brain Smart Bimbel, ada KSPPS Nurma bersama kita Sejahtera, Mitra UMKM Naik Kelas. Terus ada juga Jajanan Cita Rasa, ada Muzayan Collection, dan juga ada skincare klasika dari My Klinika Bumi. Dan akhirnya aku Derin. Dan saya Dilivia. Kita pamit dulu, sampai jumpa dan bye-bye. Selalu healthy ya. Oke, thank you.